Red Bull adalah merek minuman energi yang sangat terkenal dan telah menjadi pemimpin pasar dalam kategori minuman energi di seluruh dunia. Minuman ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1987 oleh perusahaan Austria oleh Dietrich Mateschitz dan Kallio Yovidia. Keberhasilan Red Bull terutama karena kombinasi strategi pemasaran yang inovatif, kemasan yang khas, dan penggunaan sponsor acara olahraga dan hiburan yang besar. Red Bull dikenal dengan slogannya yaitu Red Bull Gives You Wings, yang menekankan energi dan kegembiraan yang diberikan oleh minuman ini kepada konsumennya. Satu hal yang membedakan Red Bull dari minuman energi lainnya adalah cara pendekatannya yang fokus pada gaya hidup dan kegiatan ekstrim. Mereka tidak hanya menjual minuman, tetapi juga membangun citra merek yang terkait dengan kegiatan yang penuh adrenalin. Marketing environment dari Red Bull sendiri terbagi menjadi dua, yaitu micro environment dan macro environment. Microenvironment Red Bull sendiri dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada company, di mana company harus memastikan koordinasi yang baik antara departemen pemasaran dengan departemen lainnya seperti R&D, operasi, dan keuangan untuk memaksimalkan strategi pemasaran. Selanjutnya ada supplier, di mana harus memastikan kualitas dan ketersediaan bahan baku seperti bahan-bahan hingga kemasan. Lalu distributor, di mana distributor memiliki peranan penting dalam mendistribusikan Red Bull ke marketplace. Selanjutnya ada customer, di mana perusahaan Red Bull memiliki target pasar kepada mahasiswa, atlet yang sedang mencari minuman untuk meningkatkan kekuatan. Lalu yang terakhir terdapat kompetitor, di mana Red Bull berkompetisi dengan produk setipe di pasar minuman peningkat energi seperti Monster, Extra Joss, Celsius, dan lain sebagainya. Macro environment. Yang pertama, demographic force. Demografi konsumen Red Bull adalah remaja sampai dewasa yang berusia 18-40 tahun yang memiliki gaya hidup aktif. Yang kedua, ekonomik. Resesi ekonomi dapat menyebabkan perilaku belanja konsumen menurun karena harga Red Bull yang premium. Sebaiknya peningkatan ekonomi negara dapat meningkatkan juga penjualan dan pendapatan. Yang ketiga, natural. Red Bull mendorong lingkungan yang sustain dengan menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Selanjutnya, teknologikal. Teknologi yang terus berkembang dimanfaatkan oleh Red Bull untuk melakukan inovasi akan produknya dan pemasaran digital untuk memperluas dan membangun loyalitas brandnya. Selanjutnya, political and legal. Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda mengenai penjualan dan periklanan minuman berenergi, di mana terdapat negara yang memperketat hal tersebut dengan alasan kesehatan. Selanjutnya, kultural. Red Bull mampu mengadaptasi branding dan marketingnya untuk sesuai dengan budaya lokal. Segmentation demographic Red Bull memiliki konsumen berusia 16-40 tahun, generasi milenial dan Gen Z, serta gender pria dan wanita dengan status single dan menikah. Income konsumen tergolong dari rendah sampai tinggi dengan pekerjaan mahasiswa dan karyawan. Nah, selanjutnya ada behavior. Loyalty-nya biasanya pengguna sangat setia atau hardcore loyal. Usage rate-nya biasanya setiap hari atau setiap minggu. Benefit stocks-nya sebagai energi boost, meningkatkan daya tahan tubuh, dan sebagai cognitive function. Occasion-nya mereka menggunakan ketika diperlukan, seperti saat mereka membutuhkan lebih banyak energi atau peningkatan daya tahan. User statusnya mulai dari orang yang baru pertama kali mencoba, hingga orang yang pernah menggunakannya tetapi sempat berhenti. Nah, selanjutnya ada psychological, di mana social class-nya dari orang-orang kelas menengah hingga kelas menengah atas. Lifestyle-nya biasanya memiliki gaya hidup yang energik dan penuh aktivitas. Personality-nya individu yang mencari kegembiraan dan petualangan. Usage rate-nya mereka mengkonsumsi produk secara rutin sepanjang hari, di mana mereka membutuhkan untuk mendukung aktivitas mereka yang intens. Benefit stocks-nya mereka mencari tambahan energi yang cepat, meningkatkan fokus, dan performa fisik yang lebih baik. Target Red Bull adalah pelaku olahragawan ekstrim, kemudian merambah ke anak muda sebagai selingan lifestyle. Seiring berjalannya waktu, semua orang mengetahui bahwa minuman Red Bull cocok untuk siapa saja yang ingin meningkatkan stamina-nya. Red Bull juga sering dikonsumsi oleh kalangan mahasiswa yang membutuhkan energi tambahan saat mengerjakan tugas atau beraktivitas di kampus. Red Bull memposisikan dirinya sebagai merek yang berkaitan erat dengan olahraga, petualangan, dan aktivitas ekstrim. Terlebih lagi, Red Bull sering dikaitkan dengan brand serupa lainnya seperti Prime dan Monster.
Seperti yang kita ketahui bersama, marketing mix ini terbagi jadi 4, yaitu produk, price, place, dan promotion. Red Bull menawarkan minuman energi dengan formula khas yang mengandung taurin, kafein, vitamin, dan bahan-bahan lain yang dirancang untuk memberikan dorongan energi. Produk Red Bull hadir dalam kemasan kaleng berwarna biru dan perak. Selain minuman energi reguler, Red Bull juga memiliki varian lain seperti Red Bull Sugar Free dan Red Bull Total Zero untuk memenuhi preferensi konsumen. Selanjutnya ada price. Harga Red Bull cenderung lebih tinggi daripada minuman kaleng pada umumnya karena dikategorikan sebagai minuman energi premium. Red Bull sering menggunakan strategi penetapan harga yang menekankan pada persepsi nilai tinggi dan kualitas premium. Kemudian ada place. Red Bull didistribusikan melalui berbagai saluran seperti supermarket, toko swalayan, minimarket, warung, toko bensin, vending machine, dan tempat-tempat retail lainnya. Selain itu, Red Bull juga tersedia secara luas di tempat-tempat seperti gym, kafe, klub malam, dan event olahraga atau hiburan. Dan yang terakhir ada promotion, di mana Red Bull terkenal karena kampanye promosinya yang cenderung inovatif dan berani. Mereka menggunakan strategi pemasaran yang agresif, terutama dalam mendukung olahraga ekstrim dan acara-acara musik. Red Bull sering menjadi sponsor utama untuk berbagai acara dan atlet terkenal, seperti Red Bull Air Race, Red Bull Crash Ice, dan Red Bull Rampage. Selain itu, Red Bull aktif di media sosial dan memiliki kehadiran yang kuat dalam konten daring untuk menjangkau generasi yang lebih muda. Nah, sekian yang bisa kami sampaikan. Thank you for watching.